Anda kan tidak pernah ada ruginya untuk stay tune di channel saya. Anda tidak perlu beli-beli ini untuk dicoba, biar saya saja yang jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya tidak kapok-kapok untuk beli barang bekas. Padahal sudah berulang kali saya sampaikan teman-teman, untuk orang bilang barang original cabutan untuk mobil Kijang, ya pastinya barang itu sudah terpakai, dan terpakainya pasti puluhan tahun. Kali ini saya coba lagi membeli barang, tapi nanti kalau memang tidak bisa langsung dipakai seperti klaim penjualnya, ya saya langsung kembalikan. Karena saya juga bisa memperbaiki, tapi sudah perjanjian apakah bisa langsung dipakai tanpa di setel ya. Itu klaimnya penjual kan seperti itu ya. Kita buka aja. Ini adalah karburator dan delco, teman-teman. Jadi pastinya teman-teman udah tahu ya, ini barang yang paru-paru dan jantungnya dari mobil ini. Saya udah pernah beli yang harganya jutaan ya, karena kelihatan bersih, rapi. Itu tokonya terkenal, itu juga di Bogor ya, saya tidak mau sebut namanya. Menurut saya ya tidak amanah, dia nyebutnya biasanya barang lelangan gitu ya. Tapi kalau ini ya cabutan ya, jadi kondisinya ya jelek gitu ya, cabutan dari mobil yang masih hidup. Kalau yang Bogor itu bilangnya sudah cek, double cek, dites. Saya yakin nggak dites, nggak punya mobil Kijang kok. Ataupun karena jual banyak karburator ya toko itu, saya yakin ya nggak mungkin dia ngetes apa semua unit, kan mereknya macam-macam, harus nyari mobil macam-macam. Itu klaim yang berlebihan ya. Ya bilang normal, sudah quality control, sudah dicek. Ini juga cabutan ya dari kendaraan masih hidup. Nah, nanti kita lihat benarkah bisa langsung dipakai. Ini kemarin sudah saya ingatkan ya penjualnya, saya tolong difotokan barang yang stok ada, apa yang ready. Kalau foto di beranda, saya yakin kan karena Anda jual barang bekas, pastinya stoknya akan berubah-ubah ya. Nah, ternyata benar, ditunjukkan mau dikirim ini, memakai itu teman-teman, yang di sini apa HIC-nya. Setahu saya itu kalau tidak salah ya, pokoknya bukan punya Kijang. Tapi memang kalau orang bertanya, penjual itu sering memaksakan gini, itu bisa Pak dipakai di Kijang. Iya, tapi saya tuh maunya yang seperti ini gitu loh. Jadi yang HIC-nya di sini setahu saya itu Corolla atau Civic, intinya bukan Kijang gitu loh teman-teman, atau dari luar negeri. Saya minta yang ada vakum. Terus ditunjukkan lagi satunya yang model bandul. Nah itu saya bilang, Mas, lain kali sudah saya bilang ya, saya tuh nyari sesuai yang ada di foto beranda, tapi pastinya tidak ada yang persis itu. Tolong fotokan yang Anda ready saat ini ya, ready-nya itu berbeda gitu loh. Mau dikirim ya, saya nggak mau, artinya dicarikan ke temannya itu apa katanya begitu. Ini saya bilang, waduh, itu silinder ini udah putus ya kabelnya lah. Ini apa kalau dicoba bisa langsung hidup gitu loh, kecuali dilepas itu apa di sana o-ringnya atau diganjal, selalu membuka bisa. Yang pertama ini dulu ya, review karbunya. Saya mintanya karbu 5K model vakum. Itu memang membingungkan ya, orang taunya ya 5K itu bandul gitu ya. 5K ini orang bilangnya ya Grand gitu ya, bukan Grand Extra, Grand Kijang Super G tahun 92 ke atas. Itu setahu saya memakai ini. Lah punya saya setahu saya memang sudah diganti, harusnya masih bandul. Ketika manifolnya itu di manipol exhaust ya, itu manipol 41 itu harus, setahu saya bawaannya bandul. Kalau yang manipol 421 ini memakai vakum. Nanti kita bahas saat apa perbedaannya atau yang cocok itu pakai apa gitu. Oke, kita lihat ini dulu ya, step kedua terutama. Kita terawang aja.
Ini langsung di lampu ya teman-teman, mantap teman-teman, rapat. Nah, coba saya buka sampai membuka. Oh iya, ini ada yang tidak ada. Ini yang tidak ada apa ini, saya kok masih melihat ini. Pil pembaliknya nggak ada ya ini kayaknya. Bentar. Oh iya. Ini tidak ada. Oh ini pirnya ini yang tidak ada. Ini pir ini ke sini. Oh ini yang tidak ada. Lupa teman. Dudukan untuk pemegang kabel gas. Nah, makanya ini pirnya tidak ada. Pirnya tidak ada. Oke, tinggal saya tanyakan ini selenut ini seperti apa. Ini nggak pernah terbuka, justru kalau hitam ini nggak pernah terpakai. Intinya ini kita beli barang bekas ya, harus siap. Nah, tapi kalau klaimnya langsung bisa dipakai itu saya kurang yakin ya teman-teman. Ini diambil dari mobil yang hidupnya dulu 10 tahun lalu waktu diambil. Ini sudah dongkrok di mana gitu. Tapi yang kemarin yang beliau tunjukkan yang ada ini HIC-nya di sini, itu katanya ngambil langsung dari mobil beserta delco-nya dalam kondisi mesin hidup. Nah, kalau mesinnya hidup diambil lah, nanti mesinnya jadi dongkrok. Terus ini langsung saya pasin dulu aja delco-nya. Kenapa saya nyari delco yang katanya original? Saya nggak butuh ya vakumnya, ini yang harganya mahal itu vakumnya, tapi saya butuh konstruksi yang benar. Mudah-mudahan ini benar. Delco saya ternyata terindikasi delco yang apa teman-teman, delco salah produk ini. Nah ini lengket ini ya, ini lengket, sentrifugalnya lengket. Nah, udah umum ya teman-teman, umum sekali. Terus vakumnya saya tidak tahu, ini saya coba aja sekalian saya hisap apakah bisa. Nah, kebetulan saya itu udah ompong jadi hisapnya mungkin kurang kuat. Kita tes di sini apakah tembus ya. Yang pertama tembus, jadi vakum ini sama sini itu tembus. Teman-teman bisa cek kalau mesin hidup ya enak ya, dari intake manifold ini di sini dilihat ada hisapan, nah, itu berarti tembus. Di gonta ganti aja, karena yang intake manifold itu kan selalu menghisap ya ketika mesin stasioner. Kalau yang dari karbu itu kan harus nunggu gas besar. Wah, selangnya kurang besar punya saya ini, saking rapatnya ini. Wah, ini bocor teman-teman, vakumnya bocor. Ini saya tiup aja akhirnya. Ini vakum bocor, udah kelihatan, makanya disap juga nggak mampu terdengar ya. Cuman saya mau lihat nanti konstruksinya, benarkah ini bukan delco yang salah seperti punya saya itu, delco yang apa ini namanya, cacat produksi. Ya bocor ya, makanya nggak bisa saya hisap tadi, harus disumpat di sini. Sepertinya juga bocor ini, bentar saat baliknya. Jadi nggak boleh tembus ya, karena ini dua membran yang berbeda ya, ruangannya harus berbeda, dan juga mungkin tembus sudah ke dalam juga ini, keluar dari apa rumah membran ini, rumah vakum nih juga udah bocor, mungkin lewat asnya
ini. Nah, bisa di sana udah bocor. Jadi setahu saya teman-teman ya, enggak worth it ya beli second ini. Kijang sudah umur 30-40 tahun Anda beli original cabutan. Aduh, meskipun mobilnya sekarang kepake enak gitu ya, lebih baik ya beli imitasi tapi yang berkualitas. Ya, sepertinya tembus ke dalam sini, teman-teman. Oke, tinggal saya cek. Nah, ngeceknya ini saya hanya butuh arah rotornya bisa benar tidak. Tapi ini ya harus dibetulkan ya, ini harusnya ini posisi apa? Sedang muter ke kanan, sedang bekerja. Gubernurnya atau posisi ke kiri. Biasanya sih posisi sedang ke kiri. Sedangkan karburatornya ya ini harus saya tanyakan ini gimana ini. Ini coba apa bisa ya kan. Nah, kita tes dulu ya. Ini lubang ke vakum switch emisi. Nah, kalau di FMT tidak ada. Apakah bisa digantikan lewat lubang vakum intake ya? Setahu saya tidak bisa. Ini lubangnya gampangnya ya sama dengan lubang ini, teman-teman, yang lurus dengan baut setelan angin, mensimulasikan posisi skep. Kevakuman itu ya sama dengan ini karena memang tujuannya emisi. Jadi ini lubangnya berhadapan gitu ya. Kita tiup. Kok buntu. Bisa jadi itu packing, teman-teman. Setahu saya kalau yang selama bawahnya ini ya, bawahnya ini belum diganti, sawah ada lubangnya. Coba saya lihat ini. Kalau tidak ada lubangnya, bawahnya udah diganti. Sambil lampu senter dulu. Tentunya saya tidak berekspektasi berlebihan ya, karena kita beli barang bekas. Tetapi yang sering itu penjualnya yang memberikan deskripsi yang berlebihan gitu loh. Lah saya kan pegangan saya itu kan deskripsi dari penjual. Lain kali jangan berlebihan gitu maksud saya tuh. Jadi saya nggak komplain kok, namanya barang bekas ya, udah umur, terus harganya juga ya saya anggap murah. Makanya Anda tidak pernah rugi ya untuk stay tune di channel saya. Anda nggak perlu beli-beli ini, uji coba ya di kelinci percobaan. Itu ada teman-teman, ada lubangnya. Nah ini di sini itu adalah lubang yang sejajar dengan ini. Waduh, itu sudah longgar nih sekali ini, apa sudah termakan dindingnya, kelihatan apa ada ledok gitu ya. Ya karena dia berhenti natap, itu ada ledok. Tapi ini ada lubangnya untuk ini vakum switch emisi. Kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Makanya nggak bisa digantikan dengan membuat lubang dari jalur vakum intake ya, beda. Karena bekerjanya ketika kevakuman sangat tinggi. Dan skepnya mungkin pernah diganti nih. Oh, bautnya salah satu ini bautnya tidak masuk ke dalam. Bisa jadi ini udah pernah diganti ini. Jadi kalau langsung dipasang bisa hidup ya, jelas nggak bisa ini. Kemungkinan besar nggak bisa, karena ini pertama yang saya ragu ini solenoid apakah posisi membuka. Ini saya izin nanti ke penjualnya. Saya tidak akan memberikan review buruk ya di tokonya. Saya itu selalu memberikan bintang 5. Ya itu sebenarnya menyesatkan ya. Harusnya ya kita sampaikan apa adanya. Tapi saya itu juga mengerti mereka orang yang berdagang ya. Selama saya bisa ngobrol di balik layar, orangnya kooperatif misalkan gak masalah, saya akan tetap review bintang 5. Saya tidak mau mematikan usaha orang lain ya selama mereka jujur. Bahkan ya ketika mereka nggak jujur pun saya tuh tidak pernah memberi review jelek ya.
Ya sebenarnya itu nggak bagus ya, karena kan ini bisa merugikan orang lain. Tapi pertimbangan saya itu, yaitu mungkin apa, untuk teman-teman yang suka belanja online lebih baik chat ya, chat pribadi. Kalau memang orangnya bisa ya kompromi, bisa diselesaikan masalahnya, jangan memberi review buruk atau rating yang buruk. Tapi kan memang orang kadang langsung begitu dapat barang jelek ini ya langsung nge-review, karena aplikasi itu secara sistem begitu kita habis konfirmasi pesanan diterima itu kan langsung disodorkan untuk memberi penilaian. Ini yang perlu saya sampaikan ya. Penilaian itu teman-teman tidak harus Anda berikan saat itu. Nah, itu saya sering jengkel melihat review orang-orang itu, paket diterima dengan sangat baik, kurir cepat. Saya nggak butuh itu, review barangnya itu yang penting gitu loh. Itu yang paling menjengkelkan lihat di online tuh, review barang kok membahas kemasan, ya itu memang penting ya. Terus proses pengiriman, kurirnya ramah dan sebagainya, sellernya baik, tetap boleh itu kita review. Tapi review itu kan harusnya review produknya gitu. Terima kasih seller sudah cepat, responsif, amanah, semoga awet. Barang belum dicoba lah. Coba dulu teman-teman. Nah, proses nanti kalau pengembalian itu bisa lewat belakang. Yaitu tadi selama Anda komunikasi dengan penjualnya. Memang aplikasi itu yang membuat kita harus buru-buru memberi review kalau barangnya bermasalah segera ajukan klaim. Lah ini kan perlu diuji coba, beda dengan bola lampu yang cuman kita tes dipasang langsung nyala. Lah ini kan proses lama ya, masang gitu ya. Dan itu harus saya tunjukkan di mobil saya sebelumnya memakai Dilco ini jalan normal dulu. Itu kan bisa saya dianggap settingan ya, karena kan video bisa diedit gitu ya. Ini sudah saya rupa-rupa setelannya saya pasang biar ini jelek kan gitu. Itu kepercayaan lagi. Jadi ini aja teman-teman ya, edukasi untuk teman-teman yang mau membeli barang online, khususnya untuk onderdil mobil yang area sensitif ya, area ini. Menurut saya nggak worth it ya beli ke barang-barang bekas seperti ini ya, terutama ya karena satu itu saja. Ya itu ada yang sudah di Bogor itu sudah memang kinclong ya, sudah dibersihin gitu ya. Tapi ya tetap ketipu saya, ternyata asnya udah oblak. Ini kayaknya asnya masih seken ya. Ini masih seken ini. Wajar ya, oblaknya masih wajar. Tapi penampilan yang bersih itu akhirnya menipu. Itu sebenarnya ada toko ya di Jakarta tuh, Tangguh Motor ya. Pasti udah keduluan kalau barang bagus itu 1,5 juta gitu. Waduh, masih kinclong semuanya, ini masih kuning semuanya dan rapat ya. Tapi kalau seperti ini ya, dengan harga sekitar 500-an ini teman-teman, ini tidak sampai 300 ya. Ya rata-rata lebih 300, saya dapat ini 300. Saya butuh mekanisnya ini. Ininya aja mudah-mudahan bener, vakum jelas bocor. Itu tidak worth it ya menurut saya. Lebih baik Anda kalau sepertinya beli FMT ya, baik Karbu maupun Delco. Ya memang ada beberapa yang harus setting, tapi settingnya itu setting minor ya, seperti pelampung. FMT itu pelampungnya ada yang kurang tinggi, banyak yang kemarin gitu, terus ini kurang ditekuk itu aja. Tapi lain-lainnya normal. Dan yang penting ketika ada masalah pun boleh dikembalikan loh. Saya udah tukar itu yang FMT. Akhirnya nyesel, padahal yang lama lebih bagus itu campuran stasionernya. Ternyata masalahnya hanya pelampung kurang tinggi, dan ini saya nggak tahu kalau setelannya. Saya takutnya kita setel dulu nanti dianggap merubah ya. Jadi langsung saya pasang, beli langsung saya pasang. Ternyata enak teman-teman dengan settingan yang angin itu yang dibilang Pak Yanto sensitif. Ternyata FMT karakternya begitu. Hanya di satu titik aja. Gak boleh geser 1/4 aja ya, maksudnya ngiri kanan 1/4, setengah sudah berubah. Tapi ternyata nggak masalah, itu memang settingan pabriknya seperti itu. Jelasnya ini nggak bisa saya coba ya, nggak ada. Ini saya harus pindahkan dari karbu saya untuk memegangnya ini, dan pirnya juga, dan selenoid ini kita pastikan kemungkinan ya nutup kalau ini masih fungsi, kabelnya putus. Nah ini mau saya tanyakan ke penjualnya seperti apa nanti, apakah harus boleh saya bongkar. Nah ini kelihatan aja teman-teman, karbunya ya ledeh sama istri saya. Ini lubang kepala baut itu sudah nggak bisa dibohongin. Ya bisa lah diganti baut baru, tapi bautnya biasanya terlalu baru kelihatan malahan. Ini
ledeh ini sudah sering dibongkar pasang. Namanya 30 tahun teman-teman, lebih itu pasti sudah dibongkar pasang. Ini tahun 92 lah katakanlah awal ya. Sekarang 2025 gitu. Sudah sangat lama. Berarti berapa? 33 tahun. Dan ini damper tidak ada ya, damper tidak ada. Vakumnya bocor ke sini ya, dikasih dua apa ini, kondensor. Yang jelas ini macet. Nah, ini harus kita tahan ya. Harusnya bisa diputar ngepir ke kanan 30 derajat. Yaitu berfungsinya governor sentrifugal. Ini vakumnya bocor. Ini solenoid tidak ada kabelnya, kemudian tidak ada pel, tidak ada pemegang kabel gas. Vakumnya, vakumnya sekalian kita lihat apakah masih rapat. Tinggal kita cabut di sini. Kita masukkan ini, kita tekan ke atas, kita tahan di sini dan kita lepas. Tunggu teman-teman, kalau bisa ya sehari semalam. Baru kita lepas. Nah, insya Allah ini masih aman, tidak bocor. Vakum untuk skep sekunder. Oke, yang saya pastikan tadi ini teman-teman, mudah-mudahan skep sekunder ini benar-benar rapat. Nah ini meskipun tidak ada pirnya, berarti bagus ya, relatif rapat ya teman-teman. Itu saja teman-teman untuk review unboxing saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman bagi Anda bahwa ini adalah, orang bilang karbu tidak bisa rusak. Karbu ini alat mekanis teman-teman, dan bekerjanya memakai ilmu mekanisme, ilmu fisika semua. Ini mekanis, ini juga semua mekanis, full mekanis. Elektroniknya ya ini aja platina kondensor, tapi 90% alat ini adalah alat mekanis yang punya potensi keausan secara mekanis yang nggak bisa diperbaiki. Aus secara mekanis itu yang paling susah. Masa mau Anda tambal ya spuyer itu lubangnya, atau ini sudah oblak gitu, asin bisa teman-teman, tapi tidak akan kembali seperti sedia kala atau mendekati aslinya. Oke, itu saja teman-teman. Anda kan tidak pernah ada ruginya untuk stay tune di channel saya. Anda tidak perlu beli-beli ini untuk uji coba, biar saya saja yang jadi korban. Semoga video ini bermanfaat dan yang terlebih penting memberikan hiburan bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.